Salam puji Tuhan. Kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dengan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik bersuling nomor 2. Kita angkat pujian ini untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Gembala baik bersuling merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberikan air hidup yang benar. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah hening. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pembuka. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka pujian penyembahan ini hanya di dalam nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar apa yang kami lakukan masuk dalam hadirat Tuhan, kami Engkau kuduskan dalam hadirat-Mu dan memahami dan layakkan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami buka pikiran hati kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bernyanyi pujian lagu Ku Tahu Tuhan Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah melalui Yesus Kristus Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman untuk kami renungkan hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau oleh berbicara kepada kami, agar apa pesan yang Tuhan akan sampaikan dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap buka hati pikiran kami, tuntun kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita buat kita semua Bapak Ibu yang menonton channel YouTube ini. Firman Tuhan buat hari ini untuk kita terambil dari Injil Lukas 16 ayat 9 dari Perjanjian Baru. Beginilah firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sahabat channel kami yang diberkati Tuhan, untuk memahami prinsip-prinsip firman yang dengan sederhana ini, tentu tidaklah serta-merta kita langsung mencernanya dan menerjemahkan dengan cara berpikir kita. Tetapi di samping itu yang paling penting kita minta tuntunan Roh Kudus agar apa yang kita baca firman ini bisa kita pahami seturut dengan kehendak Tuhan. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Tentu kita semua tahu mamon ini yang dimaksud di Alkitab adalah uang, harta, kekuasaan yang termasuk dalam kategori kedagingan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon? Apakah kita harus ikut seperti orang-orang yang dalam mamon, yang dalam ikatan mamon? Artinya banyak seperti saat ini orang-orang percaya menyalahgunakan jabatan untuk korupsi kekayaan dia. Banyak juga yang menggunakan anggaran tidak tepat, dibengkakkan untuk kepentingan pribadi. Banyak juga mereka yang dipercayakan di pemerintahan saat ini Bapak Ibu, pengguna anggaran memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan sebelumnya ia menerima janji-janji suap seperti yang kita lihat di televisi. Inilah mamon. Yesus menyampaikan di sini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya bukan berarti kita anak-anak Tuhan harus seperti mamon, harus seperti mereka yang menyalahkan jabatan untuk kepentingan, yang menyalahkan anggaran untuk kekayaan dan sebagainya. Bapak Ibu, apa maksud kehendak Tuhan di sini? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi,
kamu diterima di dalam kemah abadi. Ketika masa jabatan itu selesai, atau ketika pejabat yang mempergunakan kepercayaan, memperkaya diri, suatu ketika dia sudah tidak bisa lagi atau tidak bisa menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita untuk berteman kepada semua orang, tetapi bukan berarti kita harus turut segambar mamon. Kita harus bisa menempatkan diri kita pada tempat yang baik, pada tempat yang tepat, supaya apa yang kita kerja lakukan dengan bergaul kepada mereka, kita dapat mendapatkan untuk menolong banyak segala sesuatu hal. Contoh, suatu ketika saya berteman dengan seorang pejabat, katakanlah pengguna anggaran. Saya tahu zaman sekarang kalau tidak bisa berjalan dengan tanggung jawab, jujur, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, bertemanlah, ikatlah persahabatan. Artinya saya dengan ada hubungan baik dengan kepala dinas, contoh, saya bisa menggunakan apa itu. Suatu ketika saya pernah menjadi panitia pembangunan gereja. Ya, karena dalam pembangunan gereja membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan cara-cara bagaimana gereja itu dibangun, dibuatlah mencari dana, proposal. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana khusus pembangunan gereja, atau menyebarkan kupon-kupon yang kita sebar kepada saudara-saudara yang kita kenal, supaya membeli kupon itu yang bertujuan membangun gereja. Suatu ketika saya membawa proposal ini kepada teman-teman yang bukan seiman saya juga. Saya sampaikan, Pak, minta tolong, kami ada pembangunan gereja, jika Bapak berkenan mempunyai berkat untuk memberikan dalam proses pembangunan ini, terima kasih. Tentu mereka yang memiliki harta kekayaan begitu banyak, kuasa bahkan, kalau tidak mereka bisa memberikan dengan nilai yang mereka mau, atau mereka bisa memberikan referensi kepada teman-teman mereka. Itu yang pernah saya alami Bapak Ibu. Dengan saya membawa proposal untuk bantuan dana, orang yang saya kenal, kepala dinas atau pejabat-pejabat, itu menolong, membantu, dan memberikan sumbangan-sumbangan. Tentu secara logika sederhana saya, sumbangan yang mereka berikan itu, apakah hasil dari yang baik atau tidak baik? Mengingat gaji jabatan yang ia emban itu, yang tertera, itu tidak mungkin dia memberikan sumbangan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi, jika mana uang yang dia peroleh itu dari cara yang baik. Disinilah maksud Tuhan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi dengan saya berteman dengan mereka, saya mengikat dan
mempergunakan mamon itu supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Itu Bapak Ibu mengenai prinsip-prinsip pemahaman yang ini. Jadi jika diharapkan lebih hati-hati di dalam menggunakan jabatan yang artinya dapat membuat kita menjadi menjadi pengikat atau tunduk dalam ikatan mamon, dalam kekuasaan uang yang membuat kita jadi tidak layak di hadapan Tuhan. Tentu Yesus tidak menghendaki kita umatnya cinta uang di hati kita. Yesus tidak menghendaki itu Tuhan. Tetapi Ia mau kita lakukan adalah mempergunakan uang kita untuk membangun persahabatan-persahabatan juga. Memberi dengan murah hati seperti pada firman Tuhan di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya di sini Bapak Ibu, lebih jauh tentang membangun persahabatan atau mendapat kawan dengan mempergunakan mamon adalah supaya orang-orang yang kepadanya kita berbuat baik dapat diselamatkan jiwanya. Suatu ketika ada masanya, seperti jabatan Bapak Presiden Jokowi yang besok 20 Oktober sudah selesai. Tentu kekuasaan itu sudah tidak ada lagi dalam memerintah negara ini, diganti dengan Bapak Prabowo. Setelah kekuasaan itu berakhir, semua akan menjadi lemah dalam kekuasaan setelah kekuasaan itu dicabut atau beralih ke Bapak Prabowo. Disinilah kita tetap menjalin persahabatan kepada mereka-mereka. Ketika masa jabatannya habis, kita dapat menyelamatkan jiwanya. Dari mana kita mengetahui hal itu? Dari perkataan Yesus sendiri tentang diterima dalam kemah abadi. Kita bersama dengan mereka memperoleh kehidupan yang kekal, karena akhirnya perbuatan baik yang kita lakukan tersebut menghasilkan kerinduan di hati mereka untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menarik sekali saudara, ketika kita berteman dengan mereka yang memiliki atau yang terikat dalam mamon, uang, kekuasaan, semuanya. Pada saat mereka sudah lemah, kita dapat menyelamatkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan baik, dari persahabatan, ikatan persahabatan itu. Tetapi jika memang kita belum bisa mengkontrol diri kita, sebaiknya kita tidak perlu menjalin persahabatan kepada mereka. Tentu saudara tahu kapasitas kemampuan saudara sendiri. Jika mana ketika kita lemah bersahabat dengan orang-orang dalam ikatan mamon, tentu kita bahkan bisa ikut serta menjadi sahabat mamon. Kenapa saya bilang? Suatu ketika saya pun juga pernah seperti itu Bapak Ibu. Saya berteman dengan teman yang sekolah sudah lama. Ketika kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol ke kafe, pertama minum bir, habis itu saking asiknya ngobrol, datang lagi teman-teman alumni yang lain,
tambah lagi minuman lagi, tambah lagi makanan, jadi bernyanyi, hingga akhirnya sampailah kami pulang subuh dengan keadaan mabuk. Tentu saudara tahu, jika kita dalam keadaan mabuk, kita sudah merusak kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Karena dalam keadaan mabuk, kita tidak akan bisa berpikir baik. Kita akan mengatakan hal-hal yang tentu yang tidak kita sadari. Apalagi lingkungan teman-teman ini dengan lingkungan yang bukan lingkungan yang orang-orang satu pelayanan. Orang-orang yang dari latar belakang, ada yang dari pertambangan, ada orang yang dari lapangan, ada orang yang dari macam. Bersatu kami kumpul cerita asik hingga akhirnya keadaan membuat saya lupa minum terus sampai mabuk. Ngomong pun tidak terkontrol. Apa yang saya kerjakan itu semuanya itu begitulah Bapak Ibu yang pernah saya alami. Jika memang kita belum bisa mengkontrol diri kita, kita perlu juga membatasi apa yang tadi kita telah simak bersama, yaitu dari Lukas 16 ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Itu Bapak Ibu. Jadi jika kita memang tahu kapasitas kita, kita perlu juga menjaga jarak atau mewanti-wanti. Kadang persahabatan itu awal, pertama, kedua enak. Jika mana sudah terlalu jauh, persahabatan itu akan merusak pribadi yang baik pada kita, akan merusak karakter yang baik dari kita, akan merusak cara berpikir, akan merusak cara berbicara yang baik dari kita dengan pergaulan-pergaulan yang buruk di luar sana Bapak Ibu. Disinilah kita diminta untuk bijaksana. Sebelum melakukan, mintalah tuntunan hikmat dari Tuhan agar kita dibentengi, dilindungi Roh Kudus, dan supaya kita tidak terjerumus dalam kehidupan mamon itu. Jika pada saat ketika mamon itu sudah tidak memiliki kekuatan, di sini garis besarnya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ketika mereka sudah tidak mempunyai kekuasaan atau harta, kita dapat diterima dengan baik sebagai sahabat. Dan dengan begitu, di sini poinnya, ia memanfaatkan kemampuannya dalam hal keuangan untuk membangun persahabatan. Sungguh cerdik caranya, tetapi tentu Tuhan Yesus tidak mengendaki kita cinta uang yang ada di hati kita. Yang Dia mau dari kita adalah ketika mereka sudah tidak dapat menolong, kita bisa diterima bergaul di lingkungan mereka, dan supaya orang-orang yang kepadanya kita berbuat baik dapat diselamatkan jiwanya. Itulah jauh lebih penting membangun persahabatan dengan mamon. Ketika mamon itu ada masanya, kita bisa diterima untuk bergaul, kita dapat menyelamatkan jiwanya supaya menjadi contoh terang kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menjauhi juga atau memusuhi mereka, orang-orang jahat, tetapi kita boleh berteman, bersahabat. Pada suatu ketika nanti Tuhan pakai kita untuk menolong, menyelamatkan mereka yang dari penuh dosa, yang dari ikatan mamon, hingga lepas
dari ikatan mamon dan hidupnya, jiwanya diselamatkan. Disitulah firman maksud Tuhan kepada kita, janganlah kamu memutus persahabatan kepada mereka mamon-mamon itu, tetapi pada suatu ketika kita menjadi terang, pada suatu ketika kita bisa menolong jiwa mereka, karena mereka juga pernah menolong dalam perbuatan-perbuatan baik mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu yang singkat ini, yang kami akan renungkan hari ini mengenai mamon, kekuasaan uang, jabatan dan sebagainya dalam kedagingan. Kami dari firman Lukas 16:9, dan kami ini untuk tetap menjalin ikatan persahabatan kepada mereka yang tunduk dalam mamon, dan pada suatu ketika mereka tidak bisa menolong lagi, kita bisa diterima di dalam kehidupan mereka dan jiwanya bisa diselamatkan dari sikap perilaku baik kita. Biarlah Tuhan yang menuntun kita, Tuhanlah yang menolong kita, mengajari kita memahami apa firman, maksud dari tujuan semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Ku Berbahagia, Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berbahagia Tuhan bisa mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan, mengenai
bersahabat dengan orang-orang terikat mamon. Biarlah firman Tuhan yang menuntunkan kami, memberi pemahaman kepada kami, supaya kami mampu, iman kami selalu bertambah, naik lagi menjadi benteng pertahanan dalam jiwa pikir kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan juga kami berdoa pada hari ini buat saudara-saudara kami Tuhan yang menonton channel YouTube ini, mereka yang di luar sana yang sedang sakit, beban berat, sakit secara fisik baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong sembuhkan kami Bapa dengan tangan kasih-Mu. Kami percaya semua sakit penyakit mampu Tuhan sembuhkan jika Tuhan berkenan untuk mendatangi kami. Kasihani kami Tuhan Yesus dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, dan ajari kami untuk semakin baik setiap hari dalam pertumbuhan iman kami, dalam sikap pikir kami, dalam hubungan kami kepadamu Tuhan. Ajari kami Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di luar sana sedang memiliki beban masalah pribadi, keuangan, keluarga, pekerjaan atau usaha, apapun semuanya yang membebani pikiran hati mereka. Tuhan tolong jamah kami, buka jalan, berikan solusi, dan berikan kami juga kekuatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan di balik persoalan yang kami hadapi, yang kami punya, tentu ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mulut kami untuk mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk mulut kami memuji memuliakan Tuhan di setiap hidup waktu kami, setiap saat. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang dalam pelajaran studinya. Biarlah anak-anak Tuhan semua Tuhan berkati menjadi anak yang pintar, anak yang luar biasa bijaksana, menjadi anak yang nomor satu kebanggaan di sekolah. Itulah harapan kami orang tua. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, adik kami, abang kami, beserta keluarganya dan anak-anak keponakan kami semuanya. Biarlah kami Tuhan berkati hidup kami, urapi kami Tuhan, hidup kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, berkat yang luar biasa dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Engkau berkati Tuhan, karena kami tahu semuanya berkat yang abadi adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami selangkah demi selangkah maju mengenal Tuhan. Ajar kami untuk kuat menahan cobaan iblis dari kedagingan, keinginan-keinginan yang membuat kami menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kami tahu batasan-batasan kemampuan kami, tapi kami juga percaya Tuhan mampu memperputar balik hidup seseorang, hidup kami menjadi lebih baik, dan Tuhan berkati. Jangan palingkan wajah-Mu Tuhan kepada kami ketika kami salah langkah, salah berjalan. Tuhan tegur kami supaya apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, dan apa yang kami kerjakan selalu berarti, berguna, bukan saja untuk diri kami, bukan saja untuk orang lain, tapi berguna untuk nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima
Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan, biar banyak saudara-saudara kita bersama kita memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan hidup kita selalu menjadi baik, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.